warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat ya. Alhamdulillah, hari ini bertemu kembali dengan Ustazah Siti dalam pelajaran matematika. Anak-anakku yang Ustazah sayangi, hari ini Ustazah akan menyampaikan pelajaran matematika tentang pokok bahasan adalah statistika atau pengolahan data. Nah, anak-anak, selamat menyaksikan. Nah, baiklah anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita awali ya dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak-anak, kemudian kita lanjutkan pelajaran matematika. Ustazah akan menyampaikan tujuan pembelajaran kali ini. Tujuan yang pertama adalah agar anak-anak dapat mengumpulkan data dan dapat melakukan pencatatan data dengan benar. Yang kedua, anak-anak dapat membaca data dengan benar. Dan yang ketiga, agar anak-anak dapat menyajikan data dengan benar. Nah, anak-anak, kembali bertemu dengan Ustazah untuk menyampaikan materi statistika. Apa itu statistika? Anak-anak ada yang tahu? Oke, Ustazah sampaikan bahwa statistika adalah ilmu yang mempelajari semua hal yang berkaitan dengan data, dari pengumpulan data, penyajian data, analisis data, sampai terbentuk suatu kesimpulan. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan materi berikutnya. Dalam statistika akan kita pelajari yang pertama adalah tentang pengumpulan data. Selanjutnya adalah ke materi penyajian data. Nah, anak-anak, pengumpulan data merupakan bagian dari data. Apa itu data? Data adalah keterangan yang benar dan nyata. Selanjutnya kita ke pokok materi pengumpulan data. Pengumpulan data dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pengumpulan data secara langsung. Dan yang kedua adalah pengumpulan data dengan melalui lembar isian. Nah, anak-anak, kita lanjutkan pengumpulan data secara langsung. Pengumpulan data secara langsung adalah pengumpulan data secara sederhana dan dapat kalian lakukan sendiri. Contoh pengumpulan data secara langsung. Yang pertama, pengumpulan data tentang ukuran sepatu siswa dari 20 orang anak. Contoh kedua, pengumpulan data ukuran berat badan siswa dari 20 orang anak. Perhatikan data di bawah ini. Di bawah ini adalah contoh data berat badan 20 siswa. Perhatikan ya, bervariasi berat badannya. Ada yang 25 kilo, 27, 30, 29, 27, 40, dan seterusnya. Nah, anak-anak, kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu pengumpulan data dengan lembar isian. Pengumpulan data dengan lembar isian yaitu dengan cara mengisi lembar isian yang bertujuan untuk mempermudah kita dalam pengolahan data. Contoh pengumpulan data dengan lembar isian.
Satu, misal tentang hobi siswa kelas 4. Yang kedua, contoh tentang mata pelajaran favorit siswa kelas 4. Contoh lembar isian hobi siswa kelas 4. Perhatikan data di bawah ini ya. Contoh lembar isian hobi siswa kelas 4. Contoh yang pertama Alfa, hobi bola. Yang kedua Hasna, hobi renang. Dan seterusnya. Nah, anak-anak, kita lanjutkan materi penyajian data. Di bawah ini, Ustazah akan menerangkan penyajian data dalam bentuk tabel. Contoh soal. Sajikan data berikut dalam bentuk tabel frekuensi atau tabel jumlah. Berikut ini adalah data berat badan dari 20 siswa dalam kilogram. Perhatikan, data berat badan siswa bervariasi. 25 kg, 27, 30, dan seterusnya. Kita buat tabel frekuensi berat badan siswa kelas 4 dalam kilogram. Perhatikan tabel berikut ini. Nah, tabel frekuensi berat badan siswa kita mulai dari berat badan terkecil, yaitu 25. Ya, kemudian turus. Dan tabel berikutnya perhatikan kolom frekuensi atau jumlah. Misal, yang pertama 25 kg. Ada berapa siswa? Kita perhatikan data di atas. Ternyata ada 3 siswa yang memiliki berat badan 25 kg. Kemudian 26 kg. Ternyata dari data ada 1 orang siswa yang memiliki berat badan 26 kg. Dan seterusnya. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan ke materi penyajian data dalam bentuk diagram, terutama bentuk diagram batang. Perhatikan soal di bawah ini. Buatlah diagram batang dari tabel frekuensi jumlah siswa SD Maju Jaya. Perhatikan tabel berikut ini. Kelas 1 memiliki siswa 25 orang. Kelas 2, 20 orang. Kelas 3, 35 orang. Kelas 4, 30 orang. Kelas 5, 30 orang. Dan kelas 6, 25 orang. Nah, anak-anak, perhatikan cara membuat diagram batang di bawah ini. Yang pertama, buatlah garis vertikal ke atas. Selanjutnya, garis horizontal ke samping. Garis ke atas atau vertikal menunjukkan frekuensi atau jumlah. Sedangkan garis mendatar atau horizontal menunjukkan kelas. Selanjutnya, berilah garis yang memiliki jarak yang sama ke atas. Dan berilah angka. Bisa? Perhatikan di sini adalah 10, 20, 30, 40, 50. Atau boleh selisih 5. Misalnya 5, 10, 15, dan seterusnya. Kemudian yang ke samping atau yang vertikal juga diberi jarak yang sama. Nah, kemudian diberi kelas. Kelas 1
kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Nah, anak-anak, selanjutnya kita perhatikan dari data di samping. Jumlah siswa kelas 1 adalah 25 orang anak. Nah, buat diagram batang yang menunjukkan frekuensi ke atas 25. Kelas 2, 20 anak. Kelas 3, 35 anak. Kelas 4, 30 anak. Kelas 5, 10 anak. Dan kelas 6, 25 anak. Mudah bukan? Nah, anak-anak, selanjutnya ke materi diagram garis. Perhatikan soal di bawah ini. Buatlah diagram garis dari tabel data siswa kelas 4. Perhatikan tabel di bawah ini. Jumlah siswa kelas 4A 30 orang anak. Kelas 4B 30 orang anak. Kelas 4C 25 orang anak. Dan kelas 4D 35 orang anak. Nah, anak-anak, perhatikan cara membuat diagram garis di bawah ini. Nah, sudah nampak bukan diagram garis siswa kelas 4? Garis ke atas atau vertikal menunjukkan jumlah siswa. Garis horizontal atau mendatar ke samping menunjukkan kelasnya. Nah, perhatikan dari data kelas 4A. Jumlah siswanya adalah 30. Kita awali dari 30. Kemudian kelas 4B 30. Kita tarik ke kelas 4B. Kemudian kelas 4C jumlah siswanya 25. Garis kita tarik ke angka 25. Dan yang terakhir jumlah siswa kelas 4D ada 35 anak. Kita tarik garisnya ke angka 35 anak. Mudah bukan anak-anak? Nah, demikian anak-anakku yang solih dan solihah, pelajaran matematika kali ini tentang statistika. Semoga kalian dapat memahami materi yang Ustazah sampaikan ya. Dan Ustazah berpesan, tetap semangat belajar walau masih dari rumah. Jangan lupa sholat 5 waktu dan jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.